pada akhirnya saya harus ketemu seseorang yang lahir dari rumah besar. Ya, iya. Dari kementerian. Ya, kalau membangun sesuatu, membangun kota, membangun daerah dan sebagainya, itu nonsens. Itu sama Zakir kan nggak punya apa-apa sama sekali. Iya. Maaf kalau dalam frame nasional Sulawesi Tenggara agak jauh tertinggal mungkin bisa jadi di tahun itu. Karena namanya aja sudah DT ya. Niat nawaitunya aja yang membuat saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai brother, hari ini kita menghilang di suatu tempat yang sebenarnya saya penasaran juga. Saya awal masuk melihatnya biasa saja sebenarnya secara tampilan depan. Saya masuk, ini kayak semakin biasa karena kita disuguhkan dengan lorong-lorong yang saya bingung berpikir, wah ini mau kemana ini? Saya diajak untuk sedikit, ini kayaknya juga ini bagian dari skenario bahwa saya diajak keliling sedikit. Lihat banyak struktur lorong turun yang ini orang buat tempat ini dipikirkan atau karena keterbatasan biaya. Saya masuk ke dalam, saya sudah semakin penasaran, sudah mulai ada sedikit bahwa ini kayaknya hubungan antara ruang kayaknya memang dipikirkan, bukan karena keterbatasan biaya. Sampai pada akhirnya saya berada di sini dengan durasi waktu yang lumayan sih tadi. Ternyata semua terdesain dengan bagus. Si pencipta juga biasa sih, tidak ada senyum, tidak ada mempresentasikan tempatnya. Biarkan kami yang mereview sendiri tempat ini. Kita akan ketemu langsung sama beliau. Kita akan membahas hal yang lebih brengsek sih buat kata saya. Pagi Pak De, saya panggil Pak De atau Om atau apa ini? Boleh, mau panggil Pak D, boleh, mau panggil apa saja. Yang penting apa sih artinya sebuah panggilan? Karena yang penting nanti isi ngobrolnya nanti. Dari ketemu saya sudah dibuat dari tempat ini. Ternyata panggilan atau embel-embel di belakang apapun itu penciptaan ya atau isi pada akhirnya Pak De. Jadi saya pada tadi sebenarnya saya minta maaf, harusnya kan janjiannya itu lebih pagi. Ternyata kami agak kesiangan. Jadi saya di luar sana itu saya sudah merasakan atmosfer karena memang daerah kita agak sedikit panas. Tapi saya tiba di sini kok pada hari saya harus pakai sweater ya. Adem. Saya terasa di mana begitu terasa kayak di puncak. Adem walaupun pada hari jam juga sebenarnya ya kami minta maaf. Agak terlambat lah. Pak De, saya sebenarnya saya ingin ngobrol dulu, ingin berlama-lama dulu untuk menikmati tempat ini. Yang membuat Pak De melihat bahwa rumah itu juga menjadi hunian yang nyaman. Apa sih yang menurut Pak De berpikir bahwa di mana kita berpijak harusnya nyaman, gitu? Jadi ini konsep rumah yang ada itu kan ya back to nature ya, kembali ke alam. Ya. Jadi saya memang cari daerah atau lokasi yang di pinggiran, di tebing dan sebagainya, yang kemungkinan itu mungkin dari aspek harga propertinya lebih murah dan sebagainya. Dan juga saya pengen juga mengeluarkan kreativitas saya bagaimana membuat sesuatu yang katakanlah itu dianggap ya dulu misalnya tempat pembuangan jin dan sebagainya menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan itu nanti akan jadi inspirasi kita juga dalam membangun kota dan sebagainya. Ini yang membuat saya padahal memang saya tadi bahwa kita diciptakan untuk membuat sesuatu yang pada akhirnya bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan alhamdulillah untuk orang banyak. Ya tadi kan pada bicara bahwa pinggiran yang mungkin secara NJOP juga pada akhirnya lebih wilayah yang murah kali di sini ya. Jelas, jauh lebih murah sekali. Tapi kok kayak bisa masuk di sini? Ini saya melihat bahwa ini sebenarnya klaster tanah yang kelas 1 ya. Karena mungkin pada sudah diciptakan yang penuh penuh dengan kekuatan. Tapi perlu diingat ya, saya dulu bikin tempat tinggal ini, itu saya tidak mengganggu tanah sama sekali. Jadi tanah yang ada itu saya ikuti aja. Jadi misalnya ada kemiringan, saya bikin terasering saja dan sebagainya. Tidak ada satupun batu yang saya bawa buang keluar, tidak cungkil dan sebagainya. Tapi ini Pak De, ada meditasi nggak? Maksudnya ketika melihat bahwa
Jadi secara fisik tanah juga orang mau bikin apa begitu di sini. Tapi pada akhirnya tercipta suatu keindahan buat saya. Ya saya kira itu kembali lagi kita itu mengkondisikan atau kita menyatu dan kita mensyukuri apa yang ada gitu. Gitu. Jadi misalnya katakanlah ini tanah kemiringan dan sebagainya, ya nggak perlu kita harus cungkil batunya, kita pakai apa itu breaker dan sebagainya. Ya kita ikuti aja konturnya turun dan sebagainya. Jadinya ya tentu ada sesuatu yang ada nilai-nilai artistiknya ada, dan juga ya kita mau tidak mau dalam rumah kita agak ada olahraganya juga. Komplit. Tapi yang lebih lanjut adalah saya mau bikin rumah yang senyaman mungkin sehingga saya itu hanya pengennya tuh pengen pulang itu. Jadi tidak ada home sweet home. Betul, itu. Jadi tidak ada orang kan di rumah suntuk, bunek dan sebagainya. Tapi ini Pak De kan Pak De tadi bicara bahwa mengikuti kontur yang ada, kita fleksibel. Itu kan kalau kebanyakan orang luar bahwa ya mau diapa sudah begitu keadaannya. Ini kan sebenarnya bahasa pasrah. Ya. Tapi di sini di sini saya melihat tidak ada kepasrahan itu. Ya. Justru di sini pada akhirnya kekuatan konsep desain itu pada akhirnya bisa bersinergi dengan lahan yang ada. Ya. Pada akhirnya tercipta suatu jadi karena keajaiban buat saya. Kita itu punya pola dalam hati kita tuh adaptif, menyesuaikan. Jadi misalnya katakanlah saya ketemu dengan abang misalnya, orangnya humoris, ya mau tidak mau saya harus bagaimana mengimbangi dan sebagainya. Yang serius yang mungkin kita akan mengimbangi dan sebagainya. Nah ini juga termasuk dalam membangun rumah, membangun kota dan sebagainya. Kita tetap harus mengikuti kondisi yang ada, adaptif dengan kondisi yang ada dan sebagainya. Termasuk misalnya kalau ada kearifan lokal dan sebagainya, kita harus tetap ikuti. Tadi Pak De bicara tentang kota ini Pak De. Tadi Pak De menyebut tentang kota ini ya. Iya. Saya sebenarnya begini Pak De, saya ketika masuk kota Bau-Bau, saat itu kan sebenarnya pada akhirnya saya berpikir bahwa di zaman Pak De itu di zaman yang penuh tekanan. Karena awalnya sebuah kota namanya kota Bau-Bau itu wajah kota Bau-Bau itu dibentuk. Nah, saya berpikir bahwa ini membutuhkan semua elemen yang komprehensif sekali. Terkait dengan desainnya, terkait dengan konektivitas antar semua stakeholder. Pada akhirnya akan komunikasi dengan pusat yang menjadi ibu daripada kota kecil Bau-Bau. Pada akhirnya saya harus ketemu seseorang yang mampu mengaktualkan elemen fam, adat, kondisi sosial kepada suatu penciptaan yang buat saya master plan. Buat saya pada hari ini kan bisa menjadi legendaris karena ini akan dikonsumsi sampai berapa puluh tahun ke depan. Coba dia bisa menceritakan sedikit. Iya, jadi kan kita itu otonom Bau-Bau itu kan tahun 2003 kalau nggak salah. Iya, jadi kemudian saya masuk di 2004 itu, kemudian saya bergabung dengan pemerintah kota. Kemudian kemudian saya bertanggung jawab di bidang penataan kota, pembangunan kota, dan termasuk juga penyediaan infrastruktur. Nah tentu waktu awalnya memang saya miris sekali. Jadi di pinggir pantai itu kelihatan bangkai-bangkai kapal yang masih berserakan, jadi kapal-kapal rusak dan sebagainya. Kemudian banyak orang buang sampah di laut dan sebagainya, dan semua buangan air limbah cair dan sebagainya, mungkin dari kamar mandi, dari toilet dan sebagainya masuk ke laut, dan tidak demikian juga yang di sungai sama saja. Jadi ya banyak helikopter yang nongkrong di tepi sungai. Ya, jadi buang pagi-pagi sudah berderet banyak sekali waktu itu. Intinya sebuah perilaku yang sebenarnya tidak ideal. Sangat-sangat tidak ideal, dan itu sangat-sangat tidak, dari aspek kesehatan lingkungan juga tidak memadai dan sebagainya. Dari aspek estetika kota juga sangat tidak etis lah gitu. Banyak juga dipakai kandang ayam semua di sepanjang sungai dan sebagainya. Kemudian
sungai jadikan halaman belakang gitu. Jadi waktu itu tentu atas kebijakan wali kota dan sebagainya dirumuskan bagaimana merubah citra kota yang kumuh dan sebagainya menjadi kota yang ya dulu sih cita-citanya waterfront city itu ya. Jadi bagaimana halaman sungai laut itu jadikan halaman depan gitu ya. Keren. Nah, sehingga di situ konsep master plan skenario-nya mengarah ke situ semua. Bagaimana menata kawasan-kawasan pinggir sungai, kemudian pinggir laut dan sebagainya menjadikan sesuatu yang punya nilai. Jadi menjadi halaman depan dan sebagainya. Kemudian juga infrastruktur dan sebagainya diarahkan bagaimana membuka kawasan-kawasan yang di luar. Supaya apa? Mengurai kepadatan yang ada di pinggir ini. Karena memang ciri khas kota zaman dulu itu kan tumbuh dari pelabuhan. Ya, jadi semua, jadi mulai perdagangannya, pemerintahannya, semuanya ada di situ semua, sosial, jadi campur aduk gitu. Nah, ini bagaimana kebijakan dari pemerintah kota melalui wali kota dan sebagainya itu membuka daerah-daerah pinggir, daerah-daerah katakanlah di daerah misalnya itu di Palagi Mata dan sebagainya dibuka supaya apa? Ini masyarakat terurai, tidak terlalu kumuh. Nah itu. Tapi kan sini Pak De, ini nih Pak De, itu kan sebuah perencanaan begitu besar. Nah perencanaan ini kan pasti kan membutuhkan biaya juga yang begitu besar. Ya kan? Pada akhirnya kalau kita berharap di APBD dengan kota yang baru tumbuh ini, kan tidak mungkin sekali Pak De. Pada akhirnya kita akan merujuk ke APBN. Nah ini kan membutuhkan sebuah jembatan, sebuah konektif yang memang sudah pada akhirnya sudah tahu jalur itu. Nah ini Pak De, sebelum saya dihubungi sama hari ini saya ketemu saya Pak De, alhamdulillah saya bersyukur. Karena pada akhirnya menjadi inspirasi buat saya juga, menjadi menjadi rezeki buat saya pagi ini. Saya banyak mencari tahu sosok inspiratif di hadapan saya sekarang ini. Ternyata memang di tahun 91 itu, Pak De itu ternyata memang lahir dari rumah besar. Dari kementerian. Saya dulu dari Kementerian PUPR gitu. Memang padahal dari rumah besar gitu. Dari rumah yang memang secara secara persaingan kompetitif itu ya harus terjadi di situ. Pada akhirnya kita menjadi sosok yang adaptif. Yang pengembangan sumber daya kita ya harus terangsang di situ, menjadi trigger. Saya berpikir bahwa saya mulai sedikit konyol nih Pak De, bahwa ini jangan sampai Pak De, ini jangan sampai sosok yang sama kita ini yang memikirkan semuanya secara desain, secara konsep, bahkan secara jejaring juga pada ini semua. Sebenarnya sosok master ini. Tapi memang ya, terus terang kalau membangun sesuatu, membangun kota, membangun daerah dan sebagainya, itu nonsen kalau hanya kita mengandalkan biaya sendiri. Apalagi pakai APBD. APBD yang ada, yang karena daerah seperti kita ini nggak hanya penghasilan kecuali dari dari pusat juga, dana katakanlah itu dana yang transfer daerah itu. Jadi itu sama saja kan nggak punya apa-apa sama sekali. Nah itu kan skema pembiayaan pembangunan itu harus memang harus kita cari dari luar, dari provinsi, kemudian mengoptimalkan fungsi swasta, kemudian ada CSR dari perusahaan dan sebagainya, ya termasuk juga bagaimana kita mobilisasi dana APBN. Karena APBN sendiri itu banyak sekali, cuman mereka itu mau membangun ke daerah itu dia butuh trust, kepercayaan. Tapi ini kan pada ini kalau kita bicara itu kan kita bicara jaringan, kita bicara kualitas. Nah kalau misalkan kita tidak punya jaringan, takutnya kita muter pada akhirnya kan kita nggak menemukan tempat yang untuk bisa dialog antara Kota Bogor dengan pusat. Nah saya berpikir, saya baca di review Pak De bahwa ini buat saya memang dahsyat. Karena kenapa? Pak De di tahun 91 itu dari Kementerian Pusat yang pada akhirnya dengan sumber daya Pak De diminta khusus untuk membangun sebuah daerah di Sulawesi Tenggara. Itu dulu Pak De. Pak De dibawa ke Sulawesi Tenggara gitu kan. Coba bisa ceritakan sedikit Pak De. Waktu itu ketika saya di sebuah kota besar yang tiba-tiba saya mau ditunjuk yang maaf kalau dalam frame nasional Sulawesi Tenggara agak jauh tertinggal mungkin bisa jadi di tahun itu. Karena namanya sudah DT ya. Tertinggal kan. Plat nomornya DT. Saya kadang-kadang berpikir Pak De, saya di sebuah kota yang saya mau beli makanan pun saya mau komplit gitu. Tiba-tiba saya mau ke sebuah daerah yang
saya mau nyari makanan ini ada warung tidak di sana gitu kan. Daerah tertinggal biasanya kan masih itu belum ada warung, masih rumah begitu. Jadi tahun 91 itu saya datang ke Kendari waktu itu masih sepi sekali. Jadi ada pengalaman menarik. Jadi waktu saya turun dari pesawat, saya kan waktu itu kan bandaranya jauh sekali. Iya, benar. Ini ikannya kota Kendari tapi kenapa sepi begini dan sebagainya. Aduh, saya akan mulai berkarir di sini dan sebagainya. Kan dulu saya dari Kementerian Departemen PU dulu ditempatkan ke untuk membangun di Sulawesi Tenggara gitu. Jadi waktu itu hanya ke niat nawaitunya aja yang membuat saya itu langsung cari mobil angkot terakhir untuk ke kota waktu itu. Awalnya saya sudah ragu-ragu, aduh apakah saya betah di sini dan sebagainya gitu. Tapi saya sudah nawaitunya niatnya untuk sebagai katakanlah pegawai negeri yang siap ditempatkan di mana saja, ya sudah. Dengan bekal itu saya ke kota, kemudian di situ saya melapor ke pemerintah, ke Kanwil, PU waktu itu masih ada dan sebagainya. Dan alhamdulillah yang dulunya saya pesimis itu dengan harapan saya kok mungkin nggak punya teman, nggak punya saudara, dan di sini sendiri ternyata luar biasa. Jadi daerah yang belum pernah saya kunjungi tapi masyarakatnya itu friendly, sangat bersaudara, sangat adaptif. Dan pokoknya akhirnya saya yang harusnya rencana mau 1-2 tahun mau balik, ternyata di sini saya banyak sekali saudara di Kendari dan sebagainya. Yang di situ ada etnis dari Muna, dari Buton, dari Tolaki, dari Kolaka dan sebagainya. Tapi mereka sangat bersaudara sekali dan sangat merasa bahwa saya itu kayak di rumah sendiri gitu. Padahal di tahun 91 itu Pak Ade justru yang membuat betah Pak Ade. Ya, tadi lucu nih Pak Ade kan turun dari pesawat, ya kan? Pas melihat juga, ini tidak salah saya ditempatkan di sini. Ini sengaja saya mau dikasih. Kan masih banyak ilalang itu yang di sekitar itu bandara dulu. Saya pikir itu padi gitu loh. Wih, daerah subur. Kita turun, ilalang. Saya baru terjebak. Tapi ternyata ya sekarang sudah berubah, sudah daerah Konawe, Konawe Selatan, daerah Pelabuhan, bandara Kendari. Itu kan jangan kita bicara ini Pak, kan kita bicarakan awal cikal bakal pembangunan ini. Turun saya lihat, wih, hamparan padi ya kan, wah daerah subur ini. Pas saya turun, kok gak ada buahnya, kok ilalang. Terus saya harus naik angkot begitu, naik angkot ke ini apa ya sebenarnya, ini sebuah prestasi atau buat saya ini sebuah, kalau bahasa misalkan saya anak muda itu ketika dibawa dari suatu tempat bahwa ini orang tua kayaknya sengaja mau membuat saya menderita kayaknya ini. Ya, gitu. saya juga ada pemikiran seperti itu. Jadi saya ini sebetulnya ini ujian atau laknat. Laknat ini. Ya. Atau memang ada orang yang memang tidak senang saya di kementerian pada akhirnya membuat saya untuk secara karir harus. Apakah nggak ada yang mau di sini dan sebagainya. Iya, begitu. Ternyata ya alhamdulillah jadi banyak, dan saya bisa membangun waktu pertama langsung ditugasi untuk ngurusi irigasi. Jadi dulu kan belum ada sumber daya air ya, proyek irigasi. Jadi saya Pimpro irigasi, jadi saya berpikir bagaimana itu memikirkan kesediaan air untuk petani dan sebagainya, dan itu membuat saya semakin betah karena ternyata dalam bekerja itu kita dapat berinteraksi, dapat bersilaturahmi, dan itu semua jadi saudara semua gitu, jadi enak sekali. Tapi ini Pak, ini juga membuat menarik buat saya ini. Tadi saya melihat bahwa yang membuat saya betah pada akhirnya itu kan di antara semua etnis ini kan ada di dalam Kendari itu sendiri. Di tahun 91, detail loh, udah daerah tertinggal ini. Tapi ternyata toleransi itu yang membuat mereka pada akhirnya satu, ada poin untuk saya nyaman gitu. Betul. Terus kedua, ternyata memang secara karakter, secara psikologi Pak Ade bahwa tidak larut dalam bahwa ini yang kok saya rasa dizolimi begitu ya. Tapi Pak Ade tidak berpikir ke situ begitu. Tidak larut dalam urusan ke situ gitu. Di sini ada tantangannya begitu. Saya harus bisa menciptakan sesuatu di sini. Betul. Karena satu poin tadi itu bahwa di sini ada toleransi yang begitu kuat. Ini pesan juga ini buat kita Sulawesi Tenggara bahwa di 91 itu kita toleransinya begitu kuat loh. Jangan sampai di tahun-tahun ke depan karena urusan-urusan kecil kita malah kita akan tahu saya sebagai etnis yang begitu kuat, ini etnis begitu kuat. Ya pada akhirnya toleransi yang tadi terbangun baik di awal di tahun-tahun sebelumnya hancur karena urusan misalkan politik, misalkan pilkada kan itu buat saya itu
sesuatu yang apa, yang urusan yang terlalu ringan mengorbankan nilai-nilai yang sangat sangat kuat itu. Kuat. Ini kita Pade loh yang memang pada akhirnya dari Jawa datang ke sini. Justru membuat Pade awal betah itu karena toleransi itu, ikatan emosional yang begitu kuat itu. Betul. Jangan sampai justru di situ sebuah nilai luhur kita merenggak berapa tahun ke depannya kita malah menjadi dungu gitu. Menjadi dungu urusan kadang-kadang kita tidak tahu ya, kita militansi, kita mau bertengkar, kita mau dengan alasan bahwa loyalitas kepada kadang-kadang tidak berujung juga sebenarnya sih gitu. Dan yang saya salut juga waktu saya datang juga itu masyarakat welcome gitu termasuk pegawai-pegawai di situ tidak merasa terancam, oh ini orang dari luar dan sebagainya, tidak ada. Jadi mereka tetap memang saling membutuhkan lah dalam artian waktu itu Pak, saya baca tadi waktu di tahun 91 ya gitu. Iya. Ini kan terkadang itu saya melihat juga ada fenomena di zaman sekarang bahwa ketika ada yang datang itu energinya sudah tidak bagus. Dia melihat dia sebagai saingan begitu. Sekarang ini begitu. Tapi nanti sebentar kita bahas. Nah, di situ Pade melihat bahwa ini kan Pade membutuhkan teman. Ya kan? Karena kalau Pade berpikir sendiri juga kan kita akan cepat tua juga ini Pade waktu itu kan. Ya, kita kan memang manusia yang manusia sosial ya. Jadi mau tidak mau kita itu butuh orang lain gitu. Kita itu meninggal saja itu nggak mungkin kita mau datang sendiri ke kuburan, pasti ada yang bawa dan sebagainya. Nah, tadi poinnya tadi Pak Ade bahwa mereka welcome menerima. Saat itu ya di tahun itu mereka welcome menerima bahwa mereka pada akhirnya tahu tupoksinya, begitu. Betul. Ya kan? Jangan sudah tidak tahu ngotot lagi ngajar lagi kan bikin kacau itu ada kan. Iya. Nah, itu yang membuat pada akhirnya perubahan daerah Sulawesi Tenggara waktu masih daerah tertinggal merangkak menuju daerah inovatif. Itu. Pade melihat bahwa irigasi atau air ini menjadi elemen penting. Boleh Pade melanjutkan cerita tadi. Ya, jadi tentu waktu itu kita harus mengurusi mulai dari Kolaka Utara dan sebagainya, dan di situ saya merasakan bahwa ternyata NKRI Nusantara itu adalah selebar atau seluas apa yang pernah kita jajahi gitu. Kita jelajah gitu. Kalau saya hanya di Jawa terus, misalnya kalah di Jakarta terus, ya mungkin yang namanya Nusantara NKRI itu ya di Jakarta itu saja. Tapi ini Pada juga ini pikir ke bawah tuh ada ini, ada itu dan sebagainya, luar biasa. Tapi ini dia Pade. Ini kan Pade waktu itu di umur berapa deh? Ya, sekitar 30-an lah. 30-an itu kan berarti masih kalau di umur begitu kan melo atau apa namanya saya masih muda gitu kan. Terkadang mungkin siapa tahu ada melihat bahwa ada kepikiran Pade tiba-tiba harus menikah di daerah begitu. Ya, waktu itu kan ya saya datang masih bujang. Dan itu luar biasa lah, antara tadi keramatamahan, kemudian persaudaraan dan sebagainya. Tentu kan ya walaupun juga banyak orang tua yang bilang ini ada bujang dan itu mulai dari Lasolo, Kolaka Utara dan sebagainya, ya itu tinggal ini nasibnya saya di mana apakah nanti saya jatuh di Kolaka Utara atau di Lasolo atau di Kendari atau di mana di bau-bau di banyak kan itu waktu kan memang saking bagaimana kalau kita terlalu malam kan kita menginap di rumahnya Pak Desa dan sebagainya. Terus di situ pas ada hajatan diajak dan sebagainya. Terus di kalau sana ya melulu dan sebagainya sampai pagi, ya itu kan ya anak muda kan tentu ya tahu sendirilah gitu ya. Tapi ini Pada begini loh, kalau kita bicara tentang daerah Sulawesi Tenggara terkadang itu kalau kita bicara di hubungan spesial antara anak muda bahkan mungkin merangkak ke jodoh gitu ya. Ini orang tua itu tidak sembarang memilih waktu itu Pak De. Karena satu silsilah keluarga atau pada akhirnya etnis kedaerahan itu masih kental. Tiba-tiba orang luar mau masuk, ini kan pasti ada poin penting di sini nih, bahwa orang tuanya pada akhirnya sudah mulai melirik bahwa ini sosok muda potensial kalau begitu kan. Walau tapi yang jelas waktu itu memang keramatamahan dan dibilang nih ini ada juga anak saya yang dan sebagainya.
Tapi udahlah itu. Tapi ini pesan Pak De, kenapa buat Ya. saya pesan bahwa begini, ternyata branding personal dirinya kita itu harus dilihat dari kemampuannya kita. Ya, ya. Bukan orang di belakangnya kita, mungkin Ya, terkait ya. keluarga, besaran kita atau siapa Ya. begitu. Oh iya, betul. Itu yang menjadi catatannya gitu bahwa Ya. ternyata tingkat penerimaan Pak De, tingkat penerimaan masyarakat ke Pak De bahwa bukan karena anaknya siapa, turunnya siapa, tidak atau Ya. keluarga apa, tapi personal branding itu yang ada, kemampuan iptek Ya. itu disendirikan dengan kemampuan iptaknya Ya. impactnya Pak De bahwa ini memang harus anakku harus sama dia begitu kan. Ya. Karena Saya kira itu memang ya bukan kewajiban ya, tapi tugas kita. Iya. Bagaimana kita bisa meningkatkan personal branding kita. Iya. Kemudian kita ini siapa? Tidak mungkin kita saya itu adalah sama dengan orang lain dan Iya. sebagainya. Ya saya dan kita punya suatu yang kelebihan yang mungkin orang lain tidak punya dan sebagainya. Jadi ya mungkin dalam hidup ini kan hanya satu kali. Iya. Jadi kata dalam ayat pun bahwa hidup yang paling manusia yang paling sempurna atau paling bagus lah yang berguna buat orang lain. Iya. Dan sebagainya. Ya tentu kita bagaimana kita menghargai orang lain. Iya. Itu menghargai kan bagaimana orang lain merasa berguna dan Iya. sebagainya, tidak Iya. meremehkan. Iya, betul. Kemudian kita juga walaupun kita ada posisi daerah yang agak terpencil dan Iya, iya. sebagainya, kita juga kalau orang Jawa tuh nguwongke, memanusiakan, memanusiakan, dan iya. sebagainya. Dan disitulah akhirnya kita bisa, kalau orang Jawa tuh manjing ajur ajir. Iya. Jadi kita menyatu, berbaur dengan mereka dan sebagainya, sehingga ya mungkin saya dianggap bahwa mungkin wah ini orang sangat menyenangkan dan sebagainya, dan juga punya tugas berat untuk kaitannya dengan bagaimana membangun infrastruktur Iya. PU-an dan sebagainya waktu itu. Jadi ya memang saya merasa bersyukur saya bisa bekerja dan bisa tinggal di Sulawesi Tenggara ini. Iya, karena waktu di tahun 91 itu Pak De kan kita masih bicara dalam begini ya, bukan saya menafikan bidang-bidang lain ya. Ya. Tapi kan PU waktu itu sangat dibutuhkan sekali. Iya, betul. Karena akan mendorong pembangunan infra begitu. Iya, iya. Nah, Pak De kan pasti banyak menghabiskan energi di situ juga. Ya. Termasuk saya bilang tadi itu bahwa saya tidak larut dengan kekecewaan ketika saya harus dibuang yang dari pertama saya turun pun sudah tertipu. Saya kira Pak De ternyata ilalang gitu. Fokus dikit awalnya fokus kerja gitu. Iya, iya. Ternyata Pak De juga memikirkan pengembangan diri. Iya, iya. Ya kan, tidak berhenti belajar gitu. Iya, iya. Sekolah sampai ke Belanda lagi Iya, iya, kan. iya. Bahkan sampai ke Semarang lagi. Iya. Sementara sekolah Pak De tiba-tiba dapat telepon bahwa ini kanun mau dibubarkan. Iya, betul. Ya kan? Iya. Iya. Itu kan secara kalau kita bicara ego manusia Pak De, Iya. bahwa saya dengan pengetahuan sudah begitu komplit, Iya. Tiba-tiba mau dibubarkan dan Pak De mau gitu dibawa dengan menjadi pegawai daerah biasa dulu waktu itu ya. Iya, iya. Ini kan menurunkan harus kita menurunkan ego ini gitu. Iya, iya, iya. Ternyata memang Pak De masih ingin hal yang belum selesai harus diselesaikan Iya, gitu. betul ya. Bukan karena ego saya tiba-tiba saya punya Iya. 1 tahun saya berangkat pulang dapat pangkat lagi langsung saya bukan di sini saya Iya, tidak iya, makan iya, iya. sudah tidak makan kaswami Iya, ini iya, gitu. iya, iya, iya. Nah ini sebenarnya harusnya menjadi pelajaran buat kita begitu. Ya. Tanggung jawab itu lebih penting daripada segala macam embel-embel di belakang Iya. namanya kita. Iya, karena waktu itu kan saya merasa bahwa saya untuk berkarir, saya untuk mengabdi belum selesai di Iya. sini dan sebagainya. Sehingga saya harus selesaikan dan sebagainya. Nanti kalau saya sudah mungkin merasa bahwa sudah baru mungkin saya rencana mau kembali ke Jakarta dan sebagainya. Jadi saya kembali ke mana, ke Dinas PU, dan ternyata saya lebih luas lagi karena di situ saya menjadi seksi monitoring evaluasi ya. Jadi semua jangkauan, jadi ya cipta karya, ya jalan jembatan dan sebagainya itu termasuk sumber daya air menjadi cakupan kita untuk melakukan evaluasi, melakukan monitoring dan sebagainya. Dan itu ilmu lapangan yang tidak pernah saya lupakan untuk saya dapatkan dari situ, dari aspek bina marga, aspek cipta karya dan sebagainya. Jadi mulai dari ke Ladongi sampai ke ujung ke waktu itu sampai di REK dan sebagainya itu saya lalui untuk memonitoring misalnya pembangunan jalan. Iya benar. Tapi nah akhirnya disitulah saya
menginjak kota Bau-Bau, Buton dan sebagainya ya waktu saya lakukan monitoring itu kan. Tapi saya penasaran nih Pak De loh. Anda kan tidak penasaran yang Pak De bahwa saya kan dicolek-colek ini. Ada loh anak gadis saya begitu ya kan di beberapa tahun itu Pak De kan secara pembangunan kan kearifan budaya lokal tetap kita kembangkan. Oh, betul. Siapa tahu ada dalam akhirnya Pak De juga memanfaatkan kearifan budaya lokal ini. Ya. Itu pastilah, tentulah. Iya pasti. Jadi memang waktu itu ya karena terus terang ya memang adalah ya. Ada. Jadi tapi saya pikir itu untuk mengoptimalkan kandungan lokal, untuk katakanlah itu bagaimana itu pembauran dan sebagainya itu lebih penting dari segala-galanya. Ya otomatis akhirnya ya saya dapat jodoh di Kendari, di Kendari. Tapi ternyata di Kendari tadi kan banyak etnis, ternyata itu etnisnya etnis Buton dan sebagainya. Ternyata itu di Kendari juga kerja, sebetulnya induknya juga ada di sini juga di Bau. Ya kan memang kalau kita bicara sebenarnya kita bicara Sulawesi Tenggara kan sebenarnya dalam catatan sejarah juga bahwa Kota Bau itu atau Kabupaten Buton waktu itu pernah menjadi ibu kota Sulawesi Tenggara. Iya betul. Ya kan, betul. Mas Koti waktu itu pernah menjadi ibu kota. Ini menjadi catatan sejarah juga ini. Iya. Gitu. Bahwa ternyata memang orang pintar ini harus dikembalikan ke induk juga gitu. Dapat orang jodoh ya. Walaupun tadi bahwa apa namanya ya potensi lokal juga ini harus dikembangkan. Bukan dalam bentuk padahal berjodoh dengan orang Buton, etnis Buton. Betul. Yang ini juga pada kan masih di Kendari. Iya. Terus bukan ini justru bukan karena istri orang Buton, padahal Pak De tidak. Nah, coba bisa diceritakan Pak De. Iya. Nah itu kan waktu itu saya masih di provinsi sebagai ngurusi proyek irigasi, kemudian termasuk juga melakukan monitoring evaluasi proyek seluruh Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Dan saya merasa ya boleh kata masih menikmatilah nyaman dan sebagainya, dan masih banyak tantangan yang harus saya tuntaskan gitu loh. Tapi tiba-tiba waktu itu Pak Wali Kota baru di Bau-Bau, Pak Amirul itu saya dipanggil di kantor gubernur, kemudian menghadap gubernur dan sebagainya untuk minta saya ke sini ke Bau-Bau untuk menemani di bidang membangun bidang infrastruktur dan sebagainya. Tapi waktu itu saya tidak mau. Iya, karena sebenarnya secara tugas di Kendari itu pada sudah selesai. Ingin kembali ke rumah sendiri sesungguhnya di kementerian lagi. Iya, betul. Tapi intinya itu bahwa untuk membangun di Kota Bau-Bau. Tapi waktu itu saya memang belum siap lah, karena saya bayangkan ini waduh saya di Sulawesi Tenggara juga belum selesai, kemudian ada rencana juga kalau udah mau selesai agak tuntas mau balik. Kenapa saya harus malah menjauh lagi sampai ke Kota Bau-Bau yang notabene-nya ya dulu dari kementerian ini pusat ya turun ke provinsi, ini mau lagi-lagi turun lagi ke kabupaten, apakah nanti akan ke kecamatan atau bagaimana? Jadi saya terus jadi sampai nanti kayak turun tapi ternyata nasib lain gitu ya, nasib mengatakan lain. Tapi sebenarnya itu bukan keinginan Pak De ke Bau-Bau waktu itu ya? Ya waktu itu sebetulnya saya bukan masalah keinginan, tapi masih ada sesuatu yang belum saya selesaikan gitu di provinsi. Tapi sebenarnya secara harapan waktu itu, kalau bisa saya kembali ke rumah saya di provinsi. Ternyata mungkin ada apa ya? Tapi itu Pak De memang pada akhirnya bahwa di zaman itu memang sumber daya manusia itu begitu dilihat, begitu dilirik. Ya pada akhirnya Pak De mungkin di gubernur saat itu bahwa Pak De dari kementerian, ya kan, ke provinsi, alhamdulillah berhasil. Nah, sekarang Pak De untuk di kota yang baru tumbuh lagi, Kota Bau-Bau waktu itu. Pada akhirnya, mau diapalah, sudah seperti begitu. Karena memang jenjang karirnya dalam struktur pemerintahan harus kita menerima tugas itu dimanapun. Itu. Ya sebagai pegawai negeri, sebagai ASN, tentu loyalitas kita harus ada. Itu loyal kita itu bukan loyal pada semata-mata pada pimpinan, tapi loyal pada tugas dan negara. Jadi sebagai pelayan masyarakat itu adalah melayani masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian sebagai pegawai negeri ya tentu kita akan loyal pada negara kita. Jadi memang pemerintahan lah dalam artian dalam tanda petik negara. Jadi mau ditempatkan dimanapun harus siap dan sebagainya, karena dalam image kita itu
ya boleh dikata itu lebih penting daripada untuk pribadi dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami buat Artinya waktu itu saya sudah waktu ditanya saat masih mau selesaikan, saya pikir sudah selesai. Iya. Ternyata tiba-tiba atau ujuk-ujuk ada SK gubernur yang menempatkan saya ke Kota Bau-Bau. Bukan lagi. Ya, saya nggak tahu apa teknisnya, tahu-tahu pokoknya saya dapat SK di Bau-Bau lagi. Iya. Ya sudah. Nah, ini menjadi menarik Pak Deba, karena kita akan bicara Bau-Bau. Karena tempat ngobrolnya kita juga ini pada akhirnya, Brother, ini di Bau-Bau loh. Jadi kita ini bukan di Bandung atau di Jawa, ini kita di Bau-Bau. Rumah yang kita hari ini saya berada ini di Bau-Bau. Nah, ini kan kita bicara Bau-Bau Pak De. Kan kalau kita bicara Bau-Bau kan dengan kota yang begitu yang baru mekar gitu kan. Ini kan akan menjadi gagal akan menjadi perbincangan. Ya kan? Tantangannya besar ini. Betul. Nah, Pak De melihat bahwa ketika masuk Bau-Bau, ya maaf bahwa laut atau aliran sungai itu menjadi tempat pembuangan sampah, tempat buang jingga begitu. Betul. Dari masukmu pada bahwa ini lebih seram lagi yang ini nih kan. Secara perilaku ekstrim masyarakat waktu itu. Nah, kalau dalam bentuk himbauan itu tidak mungkin. Jadi memang dibutuhkan modul atau gagasan atau desain yang begitu komprehensif ini. Nah, ini Pak De bagaimana memikirkan Bau-Bau waktu itu? Ya waktu itu kan kita sudah pertama tentu kan kita begitu masuk kita mempelajari, kemudian kan ya boleh kata membaca situasi dan sebagainya, mempelajari kemudian masalahnya apa, isu-isu yang ada apa dan sebagainya. Ternyata tadi itu jadi semua kegiatan masyarakat semua terakumulasi di daerah pelabuhan dan sebagainya, di daerah pinggir sungai, pinggir pantai dan sebagainya, karena mereka masih masih bergantung atau masih membutuhkan dengan transportasi laut. Ya misalnya katakanlah itu sebagian nelayan, sebagian juga mereka untuk nyebrang ke pulau lain dan sebagainya. Jadi mereka masih ada ketergantungan dengan pinggir laut, pinggir sungai dan sebagainya. Di situ akhirnya jadi kumuh dan sebagainya. Di situ adalah tantangan terbesar buat pemerintah daerah. Nah, tentu wali kota punya kebijakan bahwa waktu itu Pak Amirul, kebijakan pokoknya tuntaskan dulu pinggir pantai, tuntaskan dulu pinggir sungai dan sebagainya, bersihkan, buat katakanlah akses-akses keluar, buka kawasan-kawasan yang terisolasi, kemudian kawasan yang produktif dan sebagainya dibelah-belah, kemudian dirobek-robek lah istilah zaman waktu itu, sehingga bagaimana masyarakat, aktivitas yang ada di dalam yang terakumulasi tadi itu bisa terurai dan sebagainya. Sehingga kita banyak membuka jalan ke arah daerah Bungi, Sorobelio dan sebagainya, kemudian membuka ke arah atas ke Malakimata, ke Waburobo dan sebagainya. Ya upayanya untuk membuka kawasan-kawasan yang awalnya tuh masih tidur, masih tidak produktif. Dengan dibuka jalan, dimasukkan infrastruktur listrik, air dan sebagainya, maka pelan-pelan masyarakat mulai bermukim berpindah. Kalau bukan ya orang tuanya, tentu anaknya yang pindah ke sana. Karena dulu ternyata itu dalam satu rumah itu kadang-kadang bisa sampai 3 sampai 5 kakak. Itu secara tidak layak huni pada akhirnya Jadi tidak layak karena satu rumah itu kadang-kadang sampai 5 kakak, ada anaknya tinggal di situ semua. Karena merasa bahwa tempat lain nggak mungkin mau bertinggal, masih tidak layak, tidak ada jalan, tidak ada listrik, tidak ada air dan sebagainya. Tugas pemerintah adalah enabler atau memungkinkan masyarakat untuk berusaha atau berupaya sehingga mereka terurai dan sebagainya. Akhirnya kita bisa menata kawasan pinggir pantai dan sebagainya itu. Jadi saya melihat Pak Ade, ternyata kalau kita ngobrol sedikit tadi tentang Kota Bau-Bau, ternyata dokter ini bukan cuma untuk urusan kesehatan. Ternyata daerah juga ini butuh dokter. Karena pembangunan yang diterapkan, konsep pembangunan yang diterapkan sama Pak Ade itu, bahwa saya melihat itu konsep struktur tubuh manusia. Hati sama jantungnya dibenahi dulu, sentralnya dibenahi dulu. Setelah sentral sama jantung ini sudah mulai bersih, baru aliran-aliran atau paralel di samping itu ditata dalam artian darah itu padahal mengalir lancar begitu. Iya kan? Karena memang pada dasarnya kota itu sama dengan tubuh manusia. Jadi ada struktur. Kalau ada manusia kan strukturnya tulang. Kalau kota kan ada struktur ruang kota. Nah, struktur ruang kota itu kan berupa akses jalan, simbol-simbol pergerakan dan sebagainya. Itu adalah strukturnya. Sehingga
itu kota mau dilarikan, dikembangkan kemana, itu tergantung struktur yang dibikin. Apakah mau strukturnya mau bentuk grid, mau bentuk linear dan sebagainya, ya tergantung dari strukturnya yang ada. Apakah mau spiral dan sebagainya, itu tergantung. Itu kita bikin dulu, itu sehingga dalam struktur tata ruang kota itu sudah terbentuk. Itu adalah strukturnya. Nah, kemudian yang disampaikan tadi ada darah dan sebagainya, itu adalah pergerakan ekonomi dan sebagainya. Bagaimana antara produsen dan pasar itu ketemu dan sebagainya. Itu adalah antara bagaimana jantung bisa itu sampai kemana dan sebagainya. Itu kan butuh juga nadi. Orang nadi itu adalah nadi-nadi transportasi tadi dan sebagainya. Saya lihat ini ini sama orang teknis atau dokter sih, gitu kan? Tapi betul, saya lihat bahwa pembangunan dalam wilayah hati sama jantung tadi, kan mereka butuh keluasan bernapas nih. Iya betul. Dibangun kayak misalkan kayak Kota Mara Pak De, kan? Betul, dibangun Kota Mara, terus Pantai Kamali, terus Wantiro. Sama, karena manusia kan itu butuh udara segar, butuh sesuatu yang tidak pengap dan sebagainya, butuh satu refresh dan sebagainya. Kota juga butuh begitu. Jadi kota harus tetap disiapkan ruang terbuka hijau, RTH-nya, ruang publiknya, untuk tempat berinteraksi, untuk tempat bagaimana kawasan itu menjadi paru-paru kota dan sebagainya. Kalau lihat di mana itu di Kota Mara, rimbun sekali dan sebagainya. Itu kan orangnya di situ nyaman, jadi oksigennya tercukupi, kemudian pergerakan bisa jogging, bisa apa dan sebagainya. Ini bicara tentang tiga elemen tadi yang membuat jantung sama paru-paru sama hati ini leluasa bergerak. Kita bicara dari Pantai Kamali Pak De. Saya melihat Pantai Kamali secara fungsi sebenarnya justru mengambil elemen-elemen, kan fungsi lamanya Pantai Kamali kan orang Bawah menyebutnya itu buton bis. Iya, buton bis. Betul. Ya kan? Ternyata tidak merubah psikologi awal begitu. Memang secara desain bahwa karena memang kalau untuk merubah perilaku seseorang itu tidak cukup hanya menyampaikan atau sosialisasi dan sebagainya, tapi harus ada sesuatu sentuhan yang memaksa seseorang untuk berubah dan sebagainya. Contoh, kalau kita misalnya suka buang sampah sembarangan, begitu kita ke Singapura, kita jadi bagus, tidak sembarangan, kita jadi orang baik dan sebagainya. Nah, kita berpikir berarti infrastruktur sesuatu itu bisa merubah cara orang berpikir dan sebagainya, mindsetnya itu akan berubah. Nah, sehingga tadi dengan adanya Kota Mara dan sebagainya, kita buatkan jalan di pinggir pantai dan sebagainya. Yang dulunya itu orang buang sampah di laut, sudah tidak lagi orang mau. Ini juga harapannya Pak De, bahwa harapannya bahwa siapapun itu fungsi ruangnya itu harus tahu. Ya kan? Karena takutnya fungsi ruangnya seperti ini. Misalkan fungsi ruangnya ini misalkan fungsi olahraga jogging, betul. Jangan kita pakai ibadah di situ, karena salah fungsi itu, salah arti. Mudah-mudahan orang tidak seperti itu ya Pak De ya. Tapi karena kota kan sudah punya fungsi peruntukan lahan kan sudah ada. Jadi misalnya kawasan perdagangan, kawasan kesehatan, kawasan industri, kawasan perkantoran dan sebagainya. Walaupun di dalam kawasan itu bisa dimungkinkan ada mix, ada campuran, tapi bukan merubah fungsi yang ada itu, dia hanya sebagai melengkapi. Nah, ini yang mudah-mudahan orang tidak salah mentafsirkan bahwa ketika kita lagi bicara kuliner, semua fungsi jadikan kuliner. Jangan-jangan di dalam tempat ibadah pun dijual kuliner begitu kan, salah fungsi juga sebenarnya ini kan. Jangan sampai kita gagap begitu. Terus sebenarnya bicara kembali Pak De, ini ada undang sebenarnya Pak De ini, naga. Bisa diceritakan Pak De tentang naga ini kan? Naga. Jadi naga, pertama kan kota itu harus punya ikon punya ikon yang sesuatu yang kalau kita lihat ikon itu kita akan teringat ini kota mana. Ya katakanlah kalau kita ke Jakarta, kita akan lihat bahwa itu kalau kita lihat Tugu Monas, itu pasti Jakarta, nggak ada yang lain. Kita misalnya lihat Tugu Katulistiwa, itu di daerah di Kalimantan dan sebagainya. Kalau itu misalnya lihat Jam Gadang ada di mana, di Sumatera dan sebagainya. Nah, sekarang kita berpikir bahwa apa gitu, kan harus ada sesuatu. Nah, itu waktu itu wali kota juga harus pokoknya bikin sesuatu yang harus mencerminkan kearifan lokal, budaya kita, tapi juga menjadi ikon. Itu kan PR besar buat saya. Jadi apa, tapi kalau saya misalnya mau bikin ayam, misalnya kan banyak juga ayam di sini, mau bikin apa, itu
oh, jangan sampai nanti orang berpikiran lain dan sebagainya. Akhirnya waktu itu dalam semacam FGD lah itu ya, diskusi dan sebagainya. Itu ya kesimpulannya bahwa tetap harus ada kearifan lokal. Kemudian harus ada yang menyangkut dengan kebanggaan orang Buton, orang Bau-Bau dan sebagainya. Lah, sehingga lahirlah waktu itu terpikir dalam pikiran saya adalah naga. Jadi patung naga ya tentu ini orang bertanya kenapa harus naga? Ya waktu itu kan jelas bahwa raja pertama kita itu kan Raja Wakaka. Wakaka dari Cina. Kemudian saya lihat banyak itu ya apa ya yang naga di atas rumah itu apa? Lawero atau Lawero seperti itu dan sebagainya. Berarti kan sebetulnya Buton sudah punya story tentang naga sendiri. Naga dan sebagainya. Jadi okelah naga. Dan saya juga berpikir bahwa naga itu kan binatang yang imajiner. Jadi tidak mungkin orang mengklaim bahwa saya pernah lihat naga aslinya seperti ini. Belum pernah. Jadi tentu tidak akan menjadi polemik dan sebagainya. Tapi sebenarnya betul Pak De, bahwa ternyata adat atau pada kearifan budaya lokal itu tetap dikedepankan. Karena storytellingnya itu Wakaka itu storytellingnya itu ada. Ada dari Cinanya begitu ya kan. Cina kan kalau kita bicara Cina kan banyak simbol-simbol naga yang digunakan. Padahal kita bangun. Kita kan bukan mau membuat katakanlah tuh mereplikasi sejarah tidak, tapi membuat ikon kota Bau-Bau gitu. Itu saja. Cuman ikon Bau-Bau kan tidak boleh katakanlah sembarangan, harus menjadi pemersatu dan bisa jadi alasan kenapa kan dan sebagainya. Saya belum dapat alasannya Pak De, kenapa tidak dibuat naga Lawero? Karena secara data kita coba cari datanya, tidak dapat datanya begitu. Jangan sampai nanti kita kelihatan goblok di depan. Betul. Biarkanlah itu cerita menjadi storytelling. Kita pancing dengan naga yang imajiner atau kontemporer. Kita kan melihat naga kok naga, digiring lagi dalam cerita storytelling itu. Yang jelas itu kearifan lokal tuh bisa jadi tetap harus ada karena itu sebagai pemersatu budaya kita. Bahwa jati diri kita bahwa orang Buton itu ya tentu kita identik dengan katakanlah itu nanas dengan naga dan sebagainya tapi tidak mungkin kita mau wujudkan dalam bentuk nyata gitu. Oke, kemarin saya sudah mulai paham bahwa kenapa naga itu kita banyak menyerap informasi ya kan untuk membuat sebuah monumen begitu, naga begitu. Kita punya Lawero, tapi takutnya ke depannya kita ditanyakan tahun berapa dia ada, pelaku sejarahnya siapa begitu. Takutnya kita tidak menjawab gitu. Nah, itu akan menjadi maaf karena tujuan kita membuat naga itu sebagai tadi itu patung ikonik saja. Dia sifatnya imajiner dan kontemporer. Begitu. Untuk menunjukkan bahwa kita sudah sampai di Bau-Bau dan kita lihat di internet dan sebagainya begitu gambar naga ini Bau-Bau dan sebagainya. Biarkanlah cerita kakaknya kita, Lawero kita menjadi kekayaan siapa kita, storytellingnya kita, gitu. Jangan kita terjebak dengan pembuatan anunya monumennya, gitu. Oke Pak De, kita akan berangkat ke Wantiro lagi nih Pak De. Wantiro Pak De, kok dibuat? Wantiro Pak De ya. Itu kelihatan tuh dari sana. Kelihatan Pak De. Enak. Kita lihat kan, misalnya itu kan ini kan kawasan padat dulu, di pelabuhan dan sebagainya. Kemudian ada juga permukiman yang cukup padat juga di Warurumah. Kemudian ke arah Bungi itu di situ banyak keluarga kita dari Bali dan sebagainya, rame dan sudah cukup banyak permukiman di situ. Kemudian di daerah air jatuh itu sangat kosong, sepi dan sebagainya. Jadi orang juga bilang itu tempat buang jin dan sebagainya. Kita yang betul Pak De. Jadi waktu di tahun-tahun sebelumnya itu sebelum di Bang Wantiro itu Pak De. Saya kan dekat Wantiro itu rumah. Itu mau keluar rumah pun takut Pak De. Jam 9, jam 10 takut. Karena terlalu banyak cerita bahwa orang Buton bilang banyak kehandanya gitu. Betul. Ya karena saya bilang banyak kehanda karena sebenarnya kok antara dua kehidupan ini ada yang gelap begitu. Nah gelapnya coba dibongkar begitu. Intinya bukan dibongkar sebenarnya, biar menjadi sinergi antara beberapa daerah di luar itu penyangga itu. Jadi kan itu air jatuh itu kan sempit sekali jalannya. Jadi kebijakan dari wali kota bahwa harus dilebarkan supaya akses dari pusat kota ke daerah-daerah produktif di sana itu lebih cepat gitu. Misalnya untuk mengangkut bahan hasil panen dan sebagainya. Itu lebih luas jalan, jadi dilebarkan. Kemudian di situ sepi kalau malam. Ya tentu dipikirkan bagaimana supaya
ini kok antara pusat aktivitas ini dengan yang tempat yang satunya. Ya, maksudnya gini Pak De, antara paru-paru jantung dan lain ini tuh kok ada yang tersumbat gitu kan? Kira-kira begitu. Tersumbat ini harus dikasih lancar ini gitu. Ya. Ternyata menjadi ekonomi baru Pak De, menjadi satu kegiatan ekonomi baru. Jadi di situ kalau malam hari dengan lampu yang terang benderang, kemudian luas, kemudian tempat untuk kuliner dan sebagainya. Akhirnya jadi tempat yang memang atraktif lagi. Ya, renovasi untuk masyarakat dan sebagainya. Betul, dan berhasil lagi nih Pak. Otomatis itu jalan sudah lebar, kita buat talut dan sebagainya, tapi dengan ada sentuhan seni sedikit, tentu itu akan menjadi semacam ikon juga untuk kota Bau-Bau. Nah, itu luar biasa. Itu akhirnya masyarakat walaupun tengah malam dia tidak akan takut lagi untuk nyebrang dan sebagainya ke sana. Nah, kita bicara tentang Kota Mara ini Pak De ya kan. Nah, Kota Mara ini kan, Kota Mara juga kan, ini buat saya juga makari itu Pak De. Ya. Karena makari karena apa ya? Daerah Loji, Nganomala sampai Dewam itu kan itu tebingnya terlalu tinggi itu. Ya, betul. Saya dulu ketika berpikir bahwa kalaupun di sini mau dianu, kamu masih pernah dengar bahwa ada rencana penimbunan. Ini kan tinggi sekali kalau mau diceritakan nih. Ternyata penciptaannya memang mengikuti kontur juga. Ini keren juga, bagaimana boleh diceritakan Pak De? Ya, jadi waktu itu kan kita melihat bahwa mulai dari Kamali sudah mulai tertata dan sebagainya. Kemudian daerah Loji, daerah Tarafu, Bone-Bone dan sebagainya itu masih katakanlah itu masih kumuh lah waktu itu. Sehingga kalau kita hanya bilang tata itu edukasi untuk jangan buang ke laut dan sebagainya, itu berdosa menurut Pak De. Pasang balai dibuka lagi begitu ya kan. Nah, jadi kita lakukan revitalisasi kawasan. Kawasan yang mungkin sudah kurang maksimal, kita revitalisasi sehingga kita timbun. Jadi ditimbun itu bukan berarti kita harus melebarkan lahan. Kita bukan, lahan masih luas. Tapi ada sesuatu yang tujuan kita adalah reklamasi pantai itu untuk pemicu atau trigger bagaimana kawasan di sebelahnya ini akan berubah. Gitu. Karena kalau kita sentuh atau kita ganggu yang sudah ada, itu menjadi konflik sosial. Iya, betul. Dan kita juga nggak mungkin kita mau robek-robek kawasan itu. Nah, sehingga kita buat di bawahnya, kita reklamasi, tapi dia akan sangat mempengaruhi dengan kondisi yang di atasnya. Akhirnya di atasnya itu semua rumah langsung karena Kota Mara sudah bagus dan sebagainya, jadi tempat aktivitas, kemudian tempat interaksi manusia dan juga jadi tertata bagus. Otomatis itu rumah yang dulunya membalangi pantai, rame-rame menghadap pantai semua. Kita saja di gunung ini, kita saja di ketinggian di tebing itu kita menghadap laut. Masa iya di luar makanya dia kan terinspirasi. Jadi, kenapa dulu saya membelangi laut? Akhirnya dia melihat laut dan melihat di bawah. Akhirnya tuh mau tidak mau di atas tuh dia tertata dengan sendirinya. Kemudian dengan adanya APBN dibuatkan talut dan sebagainya, akhirnya jadi bagus. Jadi pesannya Pak ini memang pesannya itu ciptaan Tuhan itu jangan dibelakangi, dinikmati. Jadikan terasuma. Nah ini juga Pak De kan ini kan pada akhirnya menjadi 3 item nih, planning, actualing, sama monitoring. Ternyata dari awal pun dari planning pun pada akhirnya itu membutuhkan serapan kajian yang komprehensif. Betul. Ya kan, terkait budayanya, sosial ekonominya, sosial kemasyarakatannya. Betul. Dan pada akhirnya penciptaan itu merangkup semua elemen itu. Termasuk dari Pantai Kamali, kita pindah ke Wantiro, Kota Mara. Di Kota Mara kan diciptakan simbol juga. Pantai Kamali ada simbol misalkan naga. Kota Mara diciptakan ada simbol kereligiusan. Islamic Center di situ. Center, betul. Itu juga buat menarik sebenarnya itu, karena tidak mungkin serta-merta Islamic Center disimpan di situ. Pasti secara desain mungkin bisa jadi saya melihatnya dari bawah nggak kelihatan gitu. Tapi kan kalau di zaman yang hari ini bertahun ke depan orang bisa melihat dari atas lewat drone. Karena memang pada dasarnya di daerah-daerah pantai dan sebagainya itu dulu peradaban Islam itu kan datangnya bukan dari gunung, datangnya dari laut. Nah, sehingga kita akan kembalikan, filosofi itu adalah bagaimana kalau pusat peradaban Islam itu, namanya Islamic Center, kembalikan ke laut lagi dan sebagainya. Jadi memang kajiannya memang butuh komprehensif. Karena peradaban Islam itu kan kalau kita bicara masjid Islamic Center, kita harus akui bahwa masjid pertama di tanah Sultan Buton itu di Sampalawa. Ada. Betul. Itu kan daerah pesisir juga itu. Pada akhirnya diciptakan Islamic Center itu di Kota Mara sendiri. Bahwa
wilayah kan wilayah apa namanya, wilayah Banda Kamali, Wantiro yang agak besar itu kan Kota Mara. Ya. Untuk memblocking itu, Ya. nilai kearifan, kereligiusan kita Ya. tetap harus kental. Betul. Maka dibuatlah sebuah Islamic Center. Ya. Ini Dan keren, itu keren. didekatkan dengan situs Batu Puaro. Situs Batu Waro. Nah, Batu Puaro apa? Oh Kan iya, ada betul, hubungannya. Batu Puaro juga Itu betul. kan? Iya, Itu betul. kan termasuk juga Itu tuh. juga iya Ya. kan, betul. Tadi saya katakan di awal bahwa pencipta ini akan melegendaris sampai beberapa tahun ke depan karena diciptakan dengan penuh pemikiran. Iya. Begitu. Iya. Dengan penggagasan. Apalagi mata. Ya. Nah, itu kan menjadi tiba-tiba kok sebuah kantor mau diciptakan di tengah hutan begitu. Iya, iya. Yang tidak ada penduduk di situ. Ya, Tiba-tiba betul. diciptakan apalagi mata. Ini saya bilang ini keanehan apa lagi yang mau dibuat ini? Keren ini. Ya, karena dulu kan pusat pemerintahan ada di daerah di Iya, bawah juga. iya, betul. Jadi campur aduk dengan pusat permukiman dan sebagainya. Sehingga dengan berdasarkan tata ruang yang Iya, ada, iya. jadi fungsi lahan dan sebagainya itu kawasan pemerintahan sudah dipindahkan di atas, Iya. di Palagimata. Iya. Dan kita harus konsisten. Iya, iya. Karena terus terang dalam bekerja itu kan ada 3 aspek yang Iya. harus Iya. diperhatikan. Rencanakan Iya. apa yang akan Anda lakukan. Iya. Lakukan apa yang Anda rencanakan. Masya Allah. Dan catat apa yang pernah Anda lakukan. Itu bahan evaluasi. Itu bahan evaluasi. Ini artinya para ini Iya. tiga ini bentuk satu ini. Iya. Ini keren ini. Ya, tidak ada tiba masa tiba akal itu tidak ada. Dan kita konsisten. Iya 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 Ya, iya. karena terus terang ya tentu kalau tidak banyak kadang-kadang ya di daerah lain dan sebagainya itu perencanaan bertubi-tubi banyak sekali Iya. konsultan Iya. hanya untuk bikin penuh-penuh lemari dan sebagainya. Tapi nggak pernah dilaksanakan, hanya menghabiskan uang saja. Jadi Tapi ini keren kapan deh? Karena semua itu tidak akan terlepas dari peningkatan sumber daya manusia sendiri. Ya. Ya kan? Pada akhirnya yang seperti Pak Ade katakan bahwa jabatan Anda itu adalah jenjang karir Anda. betul. Kita bicara SDN bahwa Ya. kembangkan diri Anda Ya. karena itu akan menjadi jenjang karir Anda. Dan kembangkan kapasitas Anda karena Anda bisa melayani masyarakat dengan baik. Betul dan, itu, Pak Ade? dan ingat, Ya. tidak ada usaha Ya. atau energi kita itu yang keluar yang sia-sia. Iya ini Karena itu dalam ilmu pasti alam itu ada Iya, iya, hukum betul, kekalahan betul, energi. betul. Dan hukum kekalahan energi. Apapun energi yang kita keluarkan itu tidak akan hilang. Dan itu, Kalau toh itu hilang nanti akan jadi tersimpan dalam bentuk amal, Iya, tabungan, iya, akhirat iya. dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir. dan itu masuk jariah. Iya, Jadi kan nggak usah khawatir. jangan kita Jadi berpikir bahwa kalau saya sekolah pendidikan dan sebagainya, nanti kan kalau jabatan mungkin hanya dipilih-pilih dan untuk nggak usah berpikir begitu. Karena itu tidak ada energi yang hilang, pasti akan tersimpan. Jadi Pak De, saya datang kan terlambat ini. Ya. Sebenarnya kita sudah jam 10-an tadi nih ya kan. Ya, ya. Sebenarnya kalau bapak ini orang bilang panas, ya kan? Saya pakai situ tuh, karena di sini saya masih merasakan dingin nih. Ya, ya. Saya bicara ketawa, ada emosional. Ya. Saya tidak mengalami keringat di sini nih. Ya. Karena memang saya tidak merasakan bahwa saya rasa bau begitu ya. Itu lebih dingin lagi kalau nanti malam hari. Oh, udah malam hari begitu, keren. Luar biasa. Itu karena angin laut loh. Nah, ini loh bahwa ternyata apa yang ada di belakangnya kita ini semua kayak semua ciptaan Tuhan yang perlu kita jaga, Betul. yang perlu pastikan. Ya. Dia terjaga kalau kita pikirkan. Ya. Dan ini sebenarnya berada di luar sana, Pak Ded tidak semerta-merta menjadi orang seperti begitu. Pendidikan dia utamakan, Ya. dia bekerja pun dia masih mengutamakan pendidikan. Dia tidak membagi fokusnya. Ketika dia menjadi ASN, dia fokus di ASN. Tawaran menjadi dosen Pak Ded tidak dia abaikan. Karena itulah yang menjadi penguatan sumber daya manusia. Ya. Bahwa upgrade dirimu, Ya. adaptif dirimu, Ya. sinergi sama keadaan yang menjadi nilai jariah di kemudian hari. Ya. Orang akan membicarakan namamu dengan harum. Ya, saya kira untuk ya teman-teman tuh ya saudara-saudara atau masyarakat dan sebagainya, pertama itu adalah kaitannya dengan tadi rasa persatuan, Ya. kemudian rasa toleransi, kemudian rasa persaudaraan, ya termasuk sesama etnis, sesama apa dan sebagainya. Itu adalah modal kita untuk berkreasi, bermasyarakat, bekerja dan sebagainya. Karena tanpa itu kita nggak bisa bergerak apa-apa. Iya. Dan saya tuh rasakan sendiri. Iya. Saya bisa ya katakanlah itu merasa nyaman, aman dan betah karena saya merasa bahwa itu
didukung oleh rasa toleransi, solidaritas, kekeluargaan dan sebagainya. Dan dengan rekan-rekan semua, dengan misalnya abang, berapa kita ketemu kan baru ini, tapi rasanya sudah kayak bertahun-tahun ayah dan anak gitu. Amin. Sudah lama dan sebagainya, karena apa ya, semacam genrenya, iramanya itu saling menyesuaikan gitu ya. Jadi misalnya kata sama-sama plon, tapi ya, tapi cepat menyesuaikan. Ya. Itu. Nah itu tadi ciptakan rasa aman, nyaman itu dengan rasa solidaritas, rasa toleransi tinggi dan sebagainya. Yang berikut adalah jangan puas dengan kondisi yang ada. Jadi kita selalu untuk meningkatkan dan selalu berinovasi, karena pada dasarnya energi yang kita bikin itu tidak akan sia-sia, pasti akan bermanfaat di kemudian hari lagi dan sebagainya. Nah ini Pak, di pesan terakhir nih sebenarnya ini brother-brother di luar sana, bahwa Pak Sunaryo yang secara pendidikan komprehensif sekali sampai pada akhirnya di usia di usia tuanya pun pada akhirnya sampai dia masih harus belajar lagi negeri Belanda, dia harus upgrade terus dirinya, dan dia tidak pernah tertarik dengan jabatan lain. Dia fokus di disiplin ilmunya dia. Dia tidak pernah pindah bahwa dia mau ditawarkan jadi yang begitu besar, tapi bukan disiplin ilmunya dia. Ini menjadi catatan kita bahwa kalau bukan wilayah disiplin ilmu kerjanya kita, jangan kita September takutnya lebih pintar jajaran daripada atasan gitu. Kedua, ini baru kita bicara tentang paru-paru, jantung dan hati. Sebenarnya ada tiga urat besar yang belum selesai kita bahas. Ada zona 1 yang menjadi zona yang didorong, ada zona 2, zona 3 yang zona konservasi. Itu sebenarnya sudah ada dalam bagian desain besar. Tapi kayaknya kalau kita bicara sambil beliau tidak akan habis waktu ini. Sampai malam itu semua ilmu kita dapat begitu. Tapi Pak De, nanti akan ada sesi. Saya ingat, saya tuh sudah waktu umur berapa ya, orang kan mungkin sudah mulai malas lah untuk. Saya masih lanjutkan sekolah saya dan sebagainya, ambil S3 saya dan sebagainya ya. Baru 2017 yang lalu misalnya baru selesai dan sebagainya. Jadi memang tidak boleh berhenti. Kita mengupgrade diri untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Baru upgrade diri sesuai disiplin ilmu. Jangan tiba-tiba saya sekolah sipil, habis itu nanti upgrade diriku saya sekolah hukum. Ya karena saya sekolah politik karena kepentingan yang aneh begitu. Ini kan kacau juga begitu. Karena bukan es campur ini. Ini bukan es campur. Ini kan pendidikan bukan es campur. Karena kita ini mau es alpukat, es kelapa muda atau apa, ini jelas, rasanya jelas. Ibarat kasih orang cantik, kamu sudah cantik dari kalau sudah punya iner, tinggal beauty-nya, karena kamu digado-gadokan pada hari jadi bantu. Oke, tapi nanti akan ada season berikutnya ya. Ini tidak akan harus kita bersama beliau karena asiknya beliau. Selain punya segala macamnya, dan memang tidak akan habis kita bersama dia ini. Oke, teman-teman.